Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Udah ketemu ya, I'lam? Ya, ayyuhal walad. Coba dibaca Bang Alwi. I'lam ayyuhal walad wal muhib al aziz. Coba. I'lam ayyuhal. Ya benar loh. Ayo. Silakan. Ayo. Ya, bismillah. I'lam ayyuhal walad al muhib al aziz. Dibaca semuanya harokatnya. I'lam ayyuhal waladu wal muhibbu al aziz. Itu nahwunya dipakai di situ. I'lam ayyuhal waladu al muhibbu al aziz. Enggak ada. Ya. Terus dia lanjut ya yang seandainya. Al muhibbu al azizu qatallahu baqa'aka bata'atihi wasalaka bika sabila ahibaihi. Nah, ini perhatikan nih cara ngertiinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan aneh kan udah bilang kemarin, mulai kemarin sampai seterusnya itu pakainya metode apa? Absahan tuh tadi. Jadi per kalimat itu diartiin, ya enggak? Nih gini, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah. Itu fi'il amr, perintah. Ayyuhal waladu, wahai anak, wahai bocah. Kata Bang Alwi, wahai bocil gitu. Ayyuhal walad itu. Nah, itu ayyuhal waladu. Wal muhibbu atau al muhibbu, yang mencintai. Ya, al-muhib dari kata ahabba yuhibbu ihbaban, ya enggak? Nah, itu al-muhibbu berarti isim fa'ilnya. Al-muhibbu yang mencintai, al-azizu juga yang mulia. Jadi, ini Imam Ghazali itu memerintahkan waladnya. Maksudnya ini walad di sini bukan anaknya sendiri, tapi muridnya. Dianggap jadi emang orang-orang alim, khususnya para ulama yang benar-benar ulama, itu menganggap muridnya sendiri sebagai anak. Itu saking menghormatinya atau saking memuliakannya orang alim kepada pencari ilmu, thalibul ilmu. Kiai saya juga seperti itu. Bahkan apa? Anaknya sendiri. Ini cerita. Namanya Abah Masrur. Beliau itu, semoga bisa. Beliau itu hormat sama santri luar biasa, memuliakan santri luar biasa. Insya Allah, beliau selalu mengunggulkan santrinya, sering banget mengunggulkan santrinya, sering mendoakan santrinya, bahkan sampai anaknya sendiri itu iri. Anaknya sendiri, anak kandungnya, ya buah hatinya itu iri. Katanya, kok kenapa yang didoakan, yang selalu dipuji, yang selalu disebut-sebut itu santrinya, bukan anaknya. Sampai bilang kayak gitu. Itu Abah Masrur. Saking apa hormatnya kepada santri, kepada penuntut ilmu. Sampai dikatakan, kata Abah Masrur, semua penuntut ilmu thalibul ilmi itu nama walinya Gusti Allah, waliyun min auliya kita. Itu kata Abah Masrur. Ya. Jadi nanti suatu saat, ya amin gitu, insya Allah antum itu punya murid, punya santri, insya Allah. Kalau udah ke Indonesia, udah pulang, udah turun terjun di masyarakat, insya Allah punya santri. Itu kalau bisa memuliakan santrinya, anggap sebagai anaknya sendiri. Kalau di sini kita contohkan Ustaz Samuel, ya kan, dia berjuang beli kita sebagai santri, padahal kita bukan siapa-siapanya, ya enggak, orang lain gitu kan. Tapi kita sedang menuntut ilmu, itu masya Allah luar biasa. Kalau bisa seperti ini. Nah, di sini i'lam ayyuhal waladu wal muhibbu al aziz. Itu pujian Imam Syafi'i, Imam Ghazali terhadap muridnya. Terus, nih perhatikan. Atolallahu baqa'aka. Atola, memanjangkan. Apa? Atola memanjangkan, dari kata af'ala yuf'ilu, atola yutilu. Ya enggak? Kalau cuma tola ya tulu, itu artinya panjang. Kemarin, ya kan, lazim sama mutaaddi, ya enggak. Kalau tola panjang, tapi ketika diikutkan kuasaan af'al yuf'ilu menjadi memanjang, artinya objek atau maf'ul bih kalau dalam nahwu. Paham enggak, Bang Andi? Nah, gitu ya. Nah, Allah di sini Allah memanjangkan, atola memanjangkan, ini fi'il. Fa'ilnya mana? Allahu.
atau lallahu baqa'aka. Nah, baqa'aka di sini menjadi maf'ul bi, artinya objek. Allah memanjangkan ketetapanmu. Nah, atau apa? Konsistenmu. Baqa itu apa? Sifatnya Allah. Allah wujud, kidam baqa mukhalafatun. Ayo bareng-bareng bisa. Ini masa nggak hafal sih tauhid ini? Gimana? Coba yuk bareng-bareng dan disepakati. Wujud kidam baqa mukhalafatun hawadis qiyamu wa binafsihi muradat. Kalau Bang Rizky gimana? Coba. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamu bihi. Gimana? Bisa. Ayo bareng-bareng ya ngikutin aneh. 1, 2, 3. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayang sama basar kalam qadiran muridan aliman hayang sami'an basiran mutakaliman. Apa sih ya? Belum pernah dengar sama sekali ya? Nah itu jadi gini, ini akidah ya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya aqaid second. Ini wajib dihafal. Makanya dikatakan dalam kitab Aqidatul Awam itu juga sama. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Coba diartikan awal wajibin, apa artinya? Wajib. Permulaan, segala permulaan yang wajib, ya enggak? Awal wajibin. Awal mula kewajiban. Jadi yang wajib diketahui itu apa? Pertama, sebelum kita diwajibkan sholat, puasa, zakat, segala macam dah arkanul Islam itu. Nah, kita yang diwajibkan itu apa? Hal yang paling wajib. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Apa? Ma'rifatul ilahi bistiqani, yaitu mengenali Tuhannya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita menyembah? Bagaimana mungkin istiqon, yakin dengan ya? Yakin istiqon. Paham? Ulangi. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ya enggak? Awal permulaan sesuatu yang wajib. Awal mula kewajiban bagi manusia itu adalah mengetahui atau mengenal Tuhannya dengan jelas. Jadi sebelum kita diwajibkan sholat nih, kita sebenarnya kalau nggak kenal Tuhannya, itu nggak sholat dulu nggak apa-apa, nggak wajib sholat. Karena hal yang pertama, hal wajib yang pertama kali kita harus mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin kita menyembah Allah, ya nggak? Kalau Allahnya sendiri belum kita kenali. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Gimana mungkin? Nah di sini, ini pentingnya belajar tauhid. Itu yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan, mengenali Allah. Istiqoni dengan yakin. Bahkan kata Imam Sanusi, ya Pak Rifki mungkin tahu, itu lebih ekstrim lagi. Karena Imam Sanusi itu ketat. Jangan kita bahasakan keras ya. Jangan kita bahasakan ekstrim karena ini udah ulama. Keras, bukan keras, apa namanya, ketat. Apa katanya? Kita harus mengenali Allah bistiqoni ai bid dalil bin nadhar. Apa? Bin nadhar. An-nadhar itu cara berpikir. Makanya apa? Di Quran itu sering, yang hafid-hafid harusnya tahu, di Quran itu sering aro'aita, ya kan? Itu Allah itu mengajarkan kita hambanya itu untuk berpikir, berlogika. Aro'aita sama hukum orang pemanjati itu. Terus jadi Allah itu selalu mengajarkan kita untuk selalu berpikir nador. Tapi kalau menurut imam-imam yang lain itu nggak seketat itu. Artinya cuma sekedar mengikuti saja, taklid. Ya bahasanya apa? Taklid mengikuti saja itu sah. Tapi kalau Imam Sanusi nggak sah, harus nador. Makanya ini ada cerita dulu. Abu Hasan Al-Asy'ari sama Imam Al-Maturidi, ya kan? Makanya akidah kita itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti kalau dalam segi tauhid itu Abu Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah sama Imam Maturidi
Maturidiyah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari itu pernah debat dengan Imam Maturidi. Katanya, oke, kalau buat kita orang-orang yang terpelajar, yang pernah ngaji, yang pernah thalabul ilmi, oke, kita mengenali Allah dengan dalil, dengan nador. Terus bagaimana imannya orang-orang yang pedalaman, kampungan, orang-orang pelosok? Nah, Abu Hasan Asy'ari itu akhirnya survei, mendatangi pelosok dan tanya sama orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu orang-orang yang desok pedalaman. Tanya, ya fulan, bagaimana ente bima araf ta'abbah? Jadi dengan apa ente mengetahui atau mengenal Allah Tuhan? Marah-marah, orang Badui marah-marah. Masa nggak tahu sih? Kalau misal ada tai katanya, kalau misal ada tai berarti habis ada kerbau lewat katanya. Atau kalau misal ada jejak kaki, ini jejak kaki kerbau pasti habis ada kerbau lewat. Itu logikanya orang-orang Badui. Iya kan? Pasti coba deh. Kalau ada telapak kaki, ya enggak, telapak kaki, bekas telapak kaki, ini pasti ada yang habis lewat kan? Ya enggak. Jadi orang-orang Badui itu nyontohinya ketika ada telapak kakinya kerbau, berarti kerbau habis lewat. Itu aja kok. Nah ini sama dengan alam. Alam ada, pasti ada yang mewujudkan. Nggak mungkin dari ketiadaan. Paham nggak? Nah itu logikanya. Wih, ternyata orang besok pintar juga, kata Imam Asy'ari. Akhirnya disahkan. Oh, jadi punya logikanya sendiri-sendiri. Sampai sini paham? Nih, dengerin. Awwalu wajibin 'alal insani. Coba ayo 1 2 3. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali. Yo, ma'rifatul ilahi bistiqali. Ya paham? Kamu mau ditulis? Nggak usah. Hah? Nggak usah. Terus itu ya. Terus Allah wujud kita bako. 1 2 3. Allah wujud kita bako. Walafatul hawadisi Qiyamu binafsihi wa dariyam murad iradat Ilmun hayat sama basohalam qadiran muridan Aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Aduh, awal ini tauhidnya, masa mau diulang lagi? Lanjut. Berarti nggak belajar tauhid, Bang Andri. Gimana Bang Andri? Belajar. Belajar apa yang belajar tauhid dulu? Itu penting banget. Aqaid seket 50. Jadi 20 sifat wajibnya Allah, 20 mustahilnya Allah. Ya, dan 10-nya lagi Mustahil. Gak bisa sebagai aqaid seket itu harus penting itu dipelajari. Ya paham? pasti. Aduh, masa diulang sih? Orang ada apa? Udah hafal, Bang Andri ini belum hafal. Nanti Bang setoran. Ya udah ya. Nih, atau Allahu baqa'aka, Allah memanjangkan ketetapanmu atau konsistenmu bi ta'atihi dengan apa? Dengan ketaatanmu. Maksudnya apa? Di sini Imam Ghazali itu mendoakan santrinya semoga ibadahnya itu konsisten atau istiqomah. Bahkan orang-orang awam tuh harus belajar ini dulu. Sebelum kita belajar masuk fikih, tadi kita pembahasan kemarin itu sholat, itu awal wajibin, ulangi, ayo bismillahirrahmanirrahim. Awal wajibin 'alal insani. Awal kewajiban bagi manusia. Sebelum kita nih, awal kewajiban bagi manusia, sebelum kita diwajibkan sholat, puasa, zakat, ya enggak? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ma'rifatul ilahi bistiqali. Harus kenal dulu sama Tuhannya. Itu penting. Kita nggak diwajibin sholat loh sebenarnya kalau nggak kenal Allah. Termasuk mengenali Allah itu ya mengenali sifatnya. Bukan cuma nama, karena Allah itu bukan nama, bukan cuma zat juga harus ditempeli dengan apa sih sifat. Ini tauhid, belajar tauhid ya. Jadi apa? Aneh bingung mau yang belajarin apa, mau lanjut tauhidnya, paham ya? Tadi artinya ketetapanmu, paham? Kafnya itu kamu, bako Allah wujud, Allah itu wujud, maha yang wujud, zat yang wujud, kidam, zat yang maha
Dahulu. Dahulu. Bako, zat yang maha kekal. Nah, bako. Yang jelas bako di sini karena ini hitopnya ke makhluk beda. Hitop ke makhluk bakoknya itu bukan kekal abadi, tapi pasti ada akhirnya. Karena bako di sini hanya sebatas Teman. sementara. Karena sifatnya apa? Makhluk, dinisbatkan ke makhluk. Kecuali kalau kita nisbatkan ke Allah, ya enggak? Allah itu mukhalafatun lil hawa. Kemudian Allah memanjatkan ketetapanmu, konsistenmu dengan apa? Bitaatihi, dengan menaati Allah. Maksudnya apa? Ya, taat. Jadi selalu konsisten, selalu taat kepada Allah. Berdaul kan. Ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa artinya apa? Katanya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ya setiap kesulitan pasti ada di dalam ulumul Quran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, setiap ada Kesulitan. makrifat, iya. Setiap ada makrifat. Al-usru mana? Jadi kan dalam nahwu ada apa? Makrifat sama nakirah. Benar nggak? Ya. Al-usr. Nah, berarti ciri khas makrifat itu kan ada alif lam. Di sini yang ada alif lamnya al-usr, ya nggak? Di sini al-usr. Dalam ayat yang sama, yang pertama itu al-usru ada alif lamnya. Nah, kedua juga al-usru ada alif lamnya. Dalam ulumul Quran, ya setiap ada isim makrifat yang diulang, apa? Ada isim makrifat yang diulang itu maknanya satu makna. Artinya kesulitan cuma satu. Setiap al-usru yang pertama juga al-usru yang kedua. Al-usru yang kedua juga al-usru yang pertama. Paham? Ya. Contohnya lagi misalnya istaraitu kitaban wal kitabu rohis misalnya. Artinya apa? Saya membeli sebuah kitab. Kitabnya itu Rohis apa? Murah. Murah. Nah, wal kitabu di situ kan istaraitul kitab ada alnya semua. Nah, al yang pertama, alkitab yang pertama juga alkitab yang kedua. Alkitab yang kedua juga maksudnya kitab yang kedua. Jadi satu sebenarnya maknanya. Saya mau beli kitab yang murah. Udah maknanya gitu. Jadi bukan beda kitab, bukan beli dua kitab, tapi satu kitab aja. Paham? Nah, di sini sama. Al-usru kesulitan cuma satu. Tapi nanti dalam ulumul Quran beda lagi kalau nakiroh. Nakiroh kalau misalnya diulang dalam satu surat atau satu qadiyah dalam ilmu mantik. Ya, ini di surah ada dua nih, juga sama. Nah, itu nanti maknanya beda. Tapi kalau makrifat maknanya satu jenis. Nah, berarti setiap ada kesulitan pasti diberi kemudahan yang berbeda. Berarti solusi lebih banyak dibandingkan masalah. Ini hebatnya Quran. Penting yang penting akidah dulu dah. Ibadah nomor 2 ya, ibadah nomor 2. Kita kenal dulu sama Allah. Allah itu siapa, sifatnya apa aja. Ini Nabi Ibrahim. Udah dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil alamin.